Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sumber kekuatan buat kita. Firman Tuhan itu makanan untuk rohani kita supaya terus bertumbuh. Terus iman kita kuat di dalam Tuhan. Dan juga firman Tuhan akan menerangi dan menuntun langkah hidup kita. Ya, sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat, anugerah dan berkat-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau senantiasa melindungi dan menyertai langkah hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan pagi ini kami juga membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari singkapkan, nyatakan firman-Mu dan urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan bagi hidup kami, dan juga kami melakukannya dalam kehidupan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari firman Tuhan pagi ini kita akan sama-sama buka dari Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan berbahagialah, dalam terjemahan lain diberkatilah ya orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, bahasa sederhananya yang tidak mengikuti ya tuntunan, tidak mengikuti petunjuk dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, segitu aja ya. Bahasa sederhananya orang fasik, ya boleh saya katakan orang-orang di luar Kristus, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Jangan ikut nasihat orang-orang fasik. Ya, yang pertama, tidak berjalan mengikuti nasihat mereka. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang berdiri di jalan orang berdosa, dia akan larut dalam dosa, ikut ke bawah pasti untuk berbuat dosa. Karena itu jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, tidak nimbrung bersama-sama dengan pencemooh. Orang yang suka mencemooh, orang yang suka nyinyir, orang yang suka menghakimi, orang yang ngerasani. Yang ngerasani mesti yang jelek, ngerasani keburukan orang lain. Nah, ya, jangan ikuti itu ya. Terus, tetapi kesukaannya ini diberkati dan berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, kesukaannya firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, dikatakan berbahagia, dalam terjemahan yang lain diberkati orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Ia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, pohon yang tumbuh di tepi aliran air dia akan selalu subur karena apa? Dia nggak kekurangan air. Ya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Ya, hidupnya selalu berbuah nih ya. Dan yang tidak layu daunnya, ya karena cukup air dia bisa hidup subur. Ya, daunnya hijau dan buahnya lebat gitu tentunya ya. Apa saja, nah ini luar biasa, yang diperbuatnya berhasil. Jadi boleh saya katakan bahwa salah satu kunci keberhasilan hidup manusia adalah yang kesukaannya firman Tuhan. Bukan mengikuti atau berjalan menurut nasihat orang fasik, bukan berdiri di jalan orang berdosa, dan bukan orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi orang yang merenungkan firman Tuhan, menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya, jadi orang-orang yang demikian hidupnya akan hidup dalam kebenaran firman, mengikuti firman. Nah, kalau kita mengikuti firman Tuhan, mengikuti petunjuk firman Tuhan, maka kita seperti pohon
bertumbuh, rohani kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, kita semakin kuat. Bahkan lebih daripada itu dikatakan apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentunya apa saja ini yang positif. Segala hal yang baik yang dikerjakan akan berhasil. Sebab ada penyertaan Tuhan. Orang yang merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, orang yang hidup menurut firman Tuhan, berarti orang itu hidup dalam tuntunan Tuhan, menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman utama dalam hidupnya, maka hidupnya akan berjalan di jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan yang ditentukan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mungkin kita saat kadang bingung mesti bagaimana dan berbuat apa. Kembali, renungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini petunjuk bagi kita. Jadikan firman Tuhan ini pedoman hidup yang tertinggi. Melebihi nasihat siapapun. Melebihi dari orang-orang dunia yang berhikmat sehebat apapun. Ya, orang sebijaksana apapun. Ya, itu masih kalah dengan orang-orang yang memegang firman Tuhan. Jadi, ikuti nasihat firman Tuhan. Berdirilah di dalam kebenaran. Duduk di dalam kumpulan orang-orang benar. Ya, jangan pencemooh. Ya, kalau kita melakukan itu, ya, maka kita akan berhasil. Berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Sebab sesungguhnya ketika kita mengikuti semuanya itu, ketika menjadikan firman Tuhan pedoman bagi kita, sesungguhnya kita dituntun Tuhan. Sesungguhnya kita akan disertai Tuhan. Dalam penyertaannya ada keberhasilan yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa keberhasilan memang butuh perjuangan. Tetapi kami percaya ketika kami berjuang, berjalan menurut tuntunan firman-Mu, kami pasti akan mengalami keberhasilan itu. Kami percaya Tuhan, ketika kami memegang firman-Mu, ketika kami merenungkan bahkan melakukan firman-Mu, sesungguhnya Engkau menyertai hidup kami. Dan kemenangan, keberhasilan, bahkan keberuntungan ada atas hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinanmu ya Tuhan. Jauhkan segala celaka dan mara bahaya, dan biarlah kebenaran firman-Mu terus menuntun kami untuk kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.